Halo semua, saya Tirsa Pentahan, saya mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Saya kali ini akan ngebahas tentang psikologi lagi dan lagi. So, untuk teman-teman saya harap tidak pernah bosan dengan video-video saya. Saya selalu menekankan di setiap video-video saya sebelumnya bahwa saya itu akan terus-menerus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Jadi saya harap teman-teman tidak bosan, tidak malas dengan video-video yang saya share, tapi teman-teman semua bisa belajar bareng dengan saya lewat video-video yang saya share. Saat ini kita bakal ngebahas tentang fungsi teori kepribadian dalam kajian psikologi klinis. Kita langsung ke videonya aja ya. Nah, ada 3 pokok pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama, teori psikoanalisis. Yang kedua, teori perilakuan atau behaviorisme. Dan yang terakhir adalah teori humanistik atau fenomenologis. Kita langsung bahas satu persatu ya. Oke, karena teksnya ini full dan gede juga, akhirnya saya jadi kecil seperti ini di bawah, tapi semoga teman-teman bisa tetap melihat saya ya di bawah ini. Oke, saya rasa sebelum kita masuk ke 3 pokok pembahasan yang tadi saya sampaikan, teman-teman perlu tahu dulu apa itu psikologi klinis. Nah, psikologi klinis ini secara luas merupakan bidang psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan emosional pada manusia, tidak memandang apakah normal atau subnormal. Nah, teman-teman, psikologi klinis ini juga biasanya menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, psikologi kepribadian, dan juga prinsip-prinsip dalam asesmen dan intervensi. Tujuannya itu ya untuk memahami masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri, dan tingkah laku abnormal. Untuk sesama teman-teman psikologi yang sekarang sudah semester 5 seperti saya, itu di semester awal itu udah mempelajari tentang psikologi perkembangan, psikologi kepribadian 1 dan 2, dan juga psikologi abnormal, sehingga saya rasa itu menjadi dasar yang kuat untuk bisa mempelajari mata kuliah psikologi klinis di semester ini. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama, teori psikoanalisis atau psikodinamika. Psikoanalisis atau psikodinamika menganggap bahwa tingkah laku abnormal itu disebabkan oleh faktor-faktor intrasikis yang meliputi konflik tidak sadar, represi, dan mekanisme pertahanan yang mengganggu penyesuaian diri. Menurut Freud, esensi pribadi seseorang itu bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Jadi teman-teman, psikoanalisis atau psikodinamika ini sebenarnya tuh lebih berfokus pada motif ketidaksadaran seseorang, kemudian berfokus juga pada fungsi ego yang di dalamnya itu meliputi id ego dan super ego. Kalau sesama mahasiswa psikologi itu pasti tahu ini tuh teorinya Freud. Kemudian berfokus juga pada mekanisme pertahanan seseorang. Seperti yang tadi saya singgung mengenai id, ego, dan super ego, ini penjelasan singkatnya. Id itu adalah untuk memuaskan kebutuhan fisik. Ego itu adalah untuk memuaskan pemenuhan atas tujuan yang sesuai dan yang diinginkan tanpa mempedulikan hal lain. Kemudian super ego itu adalah untuk mengutamakan nilai-nilai. Penjelasan singkat ini mungkin agak membingungkan, tapi saya bakal kasih satu contoh yang sederhana yang mungkin bisa lebih dipahami sama teman-teman. Tapi sebelum masuk ke contoh, saya pengen kasih label dulu untuk id, ego, dan super ego agar teman-teman juga bisa membedakan antara id, ego, dan super ego. Id dilambangkan sebagai iblis, ego dilambangkan sebagai diri kita, super ego dilambangkan sebagai malaikat. Sekali lagi ini hanya pelabelan saja, jadi hanya dilambangkan. Id dilambangkan sebagai iblis, ego dilambangkan sebagai diri kita, kemudian super ego dilambangkan sebagai malaikat. Contohnya seperti ini. Ego atau diri kita adalah seorang penderita sakit mah. Kemudian saat pulang sekolah atau pulang kerja atau pulang kampus, itu ego atau diri kita ini udah lapar banget.
Nah, sampai di rumah, kita tuh bingung. Ego ini bingung jadinya. Mau pengen masak mie instan aja biar cepet langsung makan, atau harus masak sayur lama tapi sehat lah gitu. Nah, karena ego ini bingung, it dan super ego ini bakal mempengaruhi ego. It di sini akan berperan untuk menghasut ego untuk ayo makan mie aja, kamu gak bakal kambuh kok sakit mahnya. Ini kan cuma buat makan doang gitu. Jadi daripada kamu harus lapar, harus nunggu masak sayur lama, mending ini aja yang cepet. Nah, kalau super ego ini malah sebaliknya dari it. Jadi super ego ini tuh istilahnya tuh kayak kata hati yang lebih ngikut aturan, lebih ngikut nilai dan norma gitu. Jadi super ego ini bakal ngelarang gitu, jangan, kamu gak boleh makan mie karena kamu kan punya sakit mah. Apalagi kalau lapar gini kamu makan mie instan, bakal kambuh tuh maknya. Nah, dari sini ego bakal milih mau ngikut it untuk memuaskan kebutuhan fisiknya, hanya sekedar lapar terus makan mie instan terus nanti kambuh sakit mahnya, atau ngikut super ego gak makan mie tapi nunggu selesai masak sayur aja terus nanti makan dan baik-baik aja gitu. Dari contoh tersebut, saya berharap teman-teman bisa mendapat pencerahan untuk lebih memahami it, ego, dan super ego. Kita lanjut. Psikodinamika bertujuan menimbulkan pemahaman atau insight pada klien tentang masalah-masalahnya, kemudian mendobrak atau working through untuk melakukan pemahaman selanjutnya dan meningkatkan pengendalian ego atas desakan it dan super ego. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teori perilakuan atau behaviorisme. Dalam pendekatan perilakuan, pengiraan merupakan satu kesatuan dengan tindakan, dan itulah kelebihan dari pendekatan perilakuan. Semuanya tercatat dengan seksama sehingga ada bukti bahwa tindakan yang dilakukan ini memang salah dan perilakunya itu dapat diubah. Secara makro, pendekatan perilakuan dapat diterapkan di suatu lembaga, organisasi, sistem penggajian, bahkan sampai di sistem lalu lintas. Nah, teman-teman, di dalam teori behaviorisme ini kita bakal kenal yang namanya classical conditioning, operant conditioning, dan modeling. Kita bahas satu-satu ya. Classical conditioning. Pengkondisian klasik artinya perubahan perilaku yang diharapkan adalah adanya stimulus langsung. Jadi terjadinya perilaku tertentu itu disebabkan oleh stimulus tertentu yang secara langsung itu terkait. Contoh dari pengkondisian klasik ini tuh kita ambil aja dari eksperimennya Ivan Pavlov yang dengan anjing. Untuk teman-teman psikologi itu pasti tahu Ivan Pavlov yang eksperimen bersama anjing, tapi kalau untuk teman-teman yang memang tidak tahu itu boleh searching aja di internet, nanti tuh bakal langsung keluar. Nah, jadi contohnya itu anjing diberi stimulus berupa bel, suara bel, dan makanan. Kemudian anjing itu merespons dengan cara mengeluarkan air liurnya. Namun setelah berkali-kali memberikan stimulus berupa suara bel, kemudian dihilangkan yang makanannya itu, anjing itu berhenti untuk mengeluarkan air liur. Nah, itu disebut pengkondisian klasik. Selanjutnya, operant conditioning ini tuh perilaku yang terbentuk diakibatkan oleh stimulus yang telah dikondisikan. Ini tuh biasanya berkaitan dengan reward ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Teman-teman punya hewan peliharaan di rumah, misalnya anjing. Nah, teman-teman melatih dia dengan memberikan stimulus berupa lemparan bola misalnya. Kemudian anjing itu merespons dengan cara berlari ke arah bola dan menggigit bola itu dan mengembalikan bola itu kepada kita. Nah, kalau teman-teman terus mengulang-ulang stimulus itu, kemudian anjingnya merespon, nah teman-teman itu memberikan reward kepada anjing tersebut. Jadi setiap kali anjing itu berhasil untuk mengembalikan bola itu kepada kita, maka kita
kita memberikan reward kepada anjing tersebut. Itu contoh dari operant conditioning. Selanjutnya, modeling. Modeling ini pada prinsipnya memperlihatkan model yang tepat untuk membuat klien dapat meniru bagaimana ia seharusnya melakukan upaya untuk menghilangkan perasaan dan pikiran yang tidak seharusnya dari orang lain yang disebut model itu. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu teori humanistik atau fenomenologis. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi atas anggapan dasar psikoanalisis bahwa setiap hal termasuk psikopatologi maupun ketidakmampuan fungsional itu disebabkan oleh kejadian-kejadian masa lalu. Teori humanistik ini menekankan pada usaha individu untuk mencapai aspek-aspek positifnya. Dan inti dari teori ini adalah bagaimana cara individu itu mengaktualisasikan dirinya. Nah, teman-teman, individu yang telah mengaktualisasi diri itu bukan individu yang lebih sehat, lebih bahagia, atau lebih populer, melainkan individu yang sudah mampu bertoleran, spontan, penuh perhatian, bahkan yang terpenting itu adalah individu yang sudah mampu menerima dirinya apa adanya dibandingkan dengan kebanyakan orang lain di luar sana. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menonton sampai akhir.